Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saida Amini Gajah dengan NIM 2300244 dari kelas Manajemen Humas sesi 198 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD dan Ibu Dr. Merika Setiawati MPD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan bagian dari public relation, yaitu mengenai tentang topik kode etik dan nilai moral dalam public relation. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, terlebih dahulu kita harus mengetahui nih, apa yang dimaksud dengan kode etik atau etika. Nah, etika adalah tuntunan profesional yang mengatur tingkah laku seorang praktisi atau setiap individu siapapun itu. Jadi, etika itu pada dasarnya adalah sebuah tuntunan yang mengatur perilaku siapapun itu, yang mengatur tingkah laku dalam berbuat, pedoman-pedoman tentang bagaimana dalam bertingkah laku. Setiap profesi itu memiliki kode etik atau pedoman yang harus dipedomani dalam berinteraksi dengan organisasi atau lingkungannya, termasuk profesi humas. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui nih, mengapa profesi humas itu memerlukan kode etik. Nah, karena profesi humas adalah pekerjaan yang banyak berinteraksi dengan publik, baik itu publik internal maupun publik eksternal. Nah, oleh karena itu, dalam kehumasan dibutuhkan kode etik untuk menjadi pedoman dalam berinteraksi dengan publik agar komunikasi ataupun interaksi yang terjadi itu tidak terjadi penyelewengan. Artinya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam organisasi maupun instansi itu memiliki pedomannya sehingga tidak terjadi penyelewengan dalam berbuat. Nah, kode etik itu lah yang menjadi tuntunan profesional yang sangat erat, yang berkaitan sangat erat dengan suatu kode etika setiap profesi. Jadi setiap profesi itu memiliki kode etik tersendiri. Nah, kode etik itu berkaitan dengan prinsip etika tertentu yang berlaku untuk suatu profesi. Jadi, setiap profesi itu memiliki kode etiknya masing-masing. Bagaimana berperilaku di dalam suatu organisasi atau instansinya itu berbeda-beda. Nah, tentu saja prinsip-prinsip etika pada umumnya yang berlaku bagi semua orang juga berlaku bagi profesional sejauh mereka adalah menjadi manusia. Jadi, kalau dia itu manusia, dia tentu harus memiliki kode etik atau memiliki etika, apalagi dalam pekerjaannya. Bukan hanya sebagai manusia yang memiliki kode etik, tapi ia dalam pekerjaannya juga harus memiliki kode etik. Prinsip yang pertama dari kode etik tersebut adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah suatu prinsip bagi kaum profesional, bahkan menjadi pokok dalam menjalankan suatu pekerjaan atau amanah yang diberikan kepadanya. Jadi, orang yang sudah diamanahkan pekerjaan itu harus melaksanakan kode etiknya. Salah satunya adalah bertanggung jawab atas pekerjaannya tersebut, bertanggung jawab atas profesi yang diamanahkan kepadanya. Karena orang yang profesional itu sudah dengan sendirinya mengerti apa yang harus ia kerjakan. Ia sudah paham tentang apa tanggung jawabnya. Baik itu tanggung jawab terhadap profesinya maupun tanggung jawab terhadap kepentingan orang lain, khususnya kepentingan orang-orang yang dilayaninya. Jadi, orang dalam kode etik kehumasan itu kita harus seorang public relation itu harus mampu bertanggung jawab terhadap profesinya. Ia harus menjalankan amanahnya atau menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin sebagai seorang public relation, serta memberikan pelayanan yang memuaskan kepada para publik atau mungkin orang-orang yang dilayaninya, mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingannya sendiri. Nah, itu pertanda bahwa ia telah bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diembannya ataupun profesi yang telah diberatkan kepadanya. Nah, selanjutnya prinsip yang kedua adalah keadilan. Nah, keadilan ini memang sangat penting ya dalam setiap pekerjaan apapun itu. Prinsip ini terutama menuntut orang yang profesional agar dalam menjalankan profesinya ia tidak merugikan hak dan kepentingan tertentu, khususnya orang yang dilayaninya dalam rangka profesinya. Nah, jadi orang yang profesional itu, orang yang menjalankan etika dalam pekerjaan itu, terutama dalam humas itu, dia adil terhadap orang-orang di sekitarnya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.
Dia tidak mengutamakan kepentingannya atau dia tidak mengambil keuntungan dari pekerjaannya tersebut. Lalu, prinsip yang ketiga adalah prinsip otonomi. Nah, ini lebih merupakan prinsip yang dituntut oleh kalangan profesional terhadap dunia luar agar mereka diberi kebebasan sepenuhnya menjalankan profesinya. Nah, sebenarnya dalam suatu pekerjaan itu kita itu harus memegang prinsip otonomi. Artinya otonomi ini kita diberikan kebebasan tapi tetap memiliki aturan. Kita bebas bagaimana kita dapat menginovasikan pekerjaan kita tersebut tapi tetap pada aturannya. Lalu yang keempat adalah prinsip integritas moral. Nah, ini itu berdasarkan pada hakikat ataupun ciri-ciri profesi di atas terlihat dapat kita lihat bahwa orang-orang yang profesional juga orang yang mempunyai integritas pribadi atau moral yang tinggi. Karena itu punya komitmen pribadi untuk menjaga keseluruhan profesinya, nama baiknya dan juga kepentingan orang lain atau masyarakat di sekitarnya. Jadi orang yang menjalankan kode etik itu dalam pekerjaannya itu adalah orang harus memiliki integritas moral. Ia harus mampu menjaga nama baiknya dalam menjalankan pekerjaannya. Artinya, walaupun ia melakukan pengabdian kepada masyarakat, bagaimana ia mengabdikan diri sepenuhnya terhadap pekerjaannya, jangan sampai menurunkan integritas moralnya sendiri. Nah, itu tadi kode etik sebagai pedoman dalam menentukan baik dan buruknya baik dan buruknya perilaku seseorang itu. Jadi dengan kode etik itu kita dapat melihat apakah dia itu orang baik atau tidak, apakah dia memiliki etika yang baik atau tidak. Nah, etika adalah nilai-nilai dan asas-asas moral yang dipakai sebagai pegangan umum bagi penentu baik dan buruknya perilaku manusia atau benar salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Nah, oleh karena itu, mengapa seorang public relation itu harus memiliki atau profesi sebagai seorang kehumasan atau public relation itu harus memiliki kode etik? Karena karena dengan interaksi yang banyak dengan publik atau masyarakat, tentu publik itu akan menilai baik dan buruknya kita. Nah, apabila kita berpegang teguh pada kode etik kita, maka kita akan dicap sebagai orang yang memiliki integritas tinggi atau bermoral baik ataupun memiliki etika yang baik. Tujuan diadakannya atau sebuah pekerjaan itu memiliki kode etik adalah agar para anggota organisasi yang bersangkutan mempunyai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam rangka menjaga citra organisasi. Nah, ini sebenarnya inti dari kode etik yang saya bahas ini. Agar para anggota organisasi itu, semua yang ada dalam organisasi itu mempunyai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam rangka menjaga citra organisasi. Jadi, apabila organisasi itu telah memiliki kode etik, maka diharapkan orang-orang yang ada di dalam organisasi itu mengetahui bagaimana aturan, bagaimana tata cara berkomunikasi dengan atasan, dengan sesama, bahkan dengan public law eksternalnya, dengan lingkungannya. Nah, dengan kita memegang teguh kode etik itu, maka tentu publik eksternal akan menilai bahwa organisasi atau instansi kita itu benar-benar bermutu, benar-benar merupakan organisasi atau instansi yang baik karena mereka telah meluluh dengan dengan etika kita kepada mereka. Jadi etika itu dapat merupakan salah satu cara bagaimana menumbuhkan citra positif untuk organisasi kita. Nah, tapi sebenarnya kode etik itu tidak semerta-merta langsung menjadikan seorang itu menjadi baik. Tetapi dengan adanya etika, ia akan turut terpengaruh atau seseorang itu akan turut terpengaruh untuk berperilaku baik, dalam arti ia harus melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya dan menjauhi larangan sebagaimana seharusnya. Jadi, walaupun ia itu belum dikatakan orang yang baik, tetapi dalam organisasi itu ada kode etik, maka ia harus mengikuti aturan itu. Setidaknya dalam organisasi itu dia mampu berperilaku baik, walaupun di luar itu belum. Tapi diharapkan dengan itu lambat laun ia akan benar-benar memiliki kode etik yang baik, maupun dalam organisasi maupun dalam dirinya sendiri.
Nah, selanjutnya adalah apa sih hubungan etika dengan citra? Nah, ini perlu juga kita ketahui bahwa citra organisasi itu sangat dipengaruhi oleh etika praktisi public relationnya. Jadi, citra positif organisasi itu dapat dilihat atau dapat dibangun dari bagaimana etika praktisi public relationnya. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga dan meningkatkan citra organisasi melalui perilaku yang baik dan komunikasi yang transparan, baik itu dengan publik eksternalnya maupun publik internalnya. Nah, praktisi public relation harus menjadi komunikator yang baik antara organisasi dengan publik. Kejujuran dan integritas menjadi landasan utama agar hubungan dengan publik dapat terjalin dengan baik. Nah, itu tadi salah satu dari kode etik itu adalah bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap pekerjaan mereka, bagaimana mereka jujur, transparan dalam menyampaikan informasi. Jadi, lambat laun ataupun secara langsung itu akan membangun citra positif bagi organisasi itu. Pentingnya pemahaman etika bagi para pejabat humas atau praktisi public relation karena menyangkut dengan penampilan mereka sendiri dalam rangka menciptakan citra organisasi yang diwakili. Nah, bayangkan saja misalnya seorang praktisi public relation itu tidak memiliki etika, tidak memiliki moral yang baik atau tidak memiliki etika yang sesuai, maka tentunya mereka itu akan menjadi sorotan utama bagi publik, akan menjadi corong bagi publik dalam berpendapat atau berargumentasi bahwa ternyata organisasi itu kurang baik karena public relation atau praktisi humasnya saja begitu. Maka dengan penampilan seorang public relation yang tidak memiliki etika tentu akan sangat mempengaruhi citra dari masyarakat itu sendiri. Nah, etika dalam public relation itu biasa ada juga yang dikenal dengan IPRA atau International Public Relation Association. Apa itu? Yaitu kode etik atau kode perilaku dari humas internasional. Nah, ini itu merupakan peraturan yang dikeluarkan dari pihak humas secara internasional yang memiliki beberapa ikhtisar dalam kode etiknya, yaitu yang pertama adalah integritas pribadi dan profesional atau standar moral yang tinggi, reputasi yang sehat, dan ketaatan pada konstitusi dan kode IPRA. Serta yang kedua adalah perilaku kepada klien dan karyawan. Jadi, IPRA ini atau International Public Relation Association ini memiliki beberapa menjadi kode dalam kehumasan, atau dia itu yang mengatur kode etik dalam kehumasan. Seperti yang kedua, perilaku kepada klien dan karyawan. Nah, dalam IPRA tersebut diatur bagaimana perilaku seorang klien terhadap karyawan. Yaitu yang pertama adalah perlakuan yang adil terhadap klien dan karyawan. Lalu yang kedua, tidak mewakili kepentingan yang berselisih atau bersaing tanpa persetujuan. Jadi harus tetap mengutamakan kepentingan dari publik atau orang yang memang harus kita layani. Lalu yang ketiga yaitu menjaga kepercayaan klien dan karyawan. Artinya dalam kode etik yang dikeluarkan oleh IPRA, kita harus seorang public relation atau organisasi harus mampu menjaga kepercayaan klien dan karyawannya. Yang keempat yaitu tidak menerima upah kecuali dari klien atau atasan. Lalu yang kelima yaitu tidak menggunakan metode yang menghina klien lain. Jadi kita benar-benar harus menjaga bagaimana sikap dan komunikasi kita dengan klien ataupun dengan klien maupun dengan publik itu sendiri. Lalu yang terakhir yaitu menjaga kompensasi yang bergantung pada pencapaian suatu hasil tertentu. Jadi setiap adanya pencapaian dari baik itu dari klien maupun dari karyawan itu sebaiknya diberikan kompensasi untuk memberikan mereka semangat dan motivasi dalam menjalankan pekerjaannya. Lalu yang ketiga yaitu ada perilaku terhadap publik dan media. Nah, bukan hanya dengan publik internal dan eksternalnya, ada juga yang mengatur tentang perilaku terhadap publik dan media, karena ini merupakan publik eksternal dari organisasi itu sendiri. Yaitu kode yang diatur di sini yaitu yang pertama memperhatikan kepentingan umum dan harga diri seseorang.
Artinya tidak boleh adanya perilaku yang menyimpang ataupun menyindir ataupun membuli satu sama lainnya. Lalu yang kedua yaitu tidak merusak integritas media komunikasi. Yang ketiga tidak menyebarkan secara sengaja informasi yang palsu atau menyesatkan. Artinya informasi yang disebarkan atau disampaikan benar-benar transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat yaitu memberikan gambaran yang dapat dipercaya mengenai organisasi yang dilayani. Lalu yang kelima yaitu tidak menciptakan atau menggunakan pengorganisasian palsu untuk melayani kepentingan khusus atau kepentingan pribadi yang tidak terbuka. Artinya harus amanah lah dalam pekerjaan, harus terbuka, harus jelas, tidak boleh adanya mendahulukan misalnya ini kawan dekat saya dahulukan, itu tidak bisa. Artinya harus luwes, harus terbuka, harus memang amanah dalam menjalankan pekerjaannya. Lalu yang keempat yaitu ada perilaku terhadap teman sejawat. Nah, setelah tadi dengan karyawan klien, dengan media, ada juga dengan teman sejawat, artinya dengan orang-orang yang sesama karyawan. Itu yang pertama, tidak melukai secara sengaja reputasi profesional atau praktek anggota lain. Artinya jangan menjelek-jelekkan anggota lain untuk mencari muka mungkin kepada pimpinan. Lalu yang kedua, tidak berupaya mengganti anggota lain dengan karyawan atau kliennya. Nah, apabila kita mungkin punya rekan kerja yang kita kurang suka, jadi kita ini berusaha menjatuhkannya dengan menghadirkan orang lain yang mungkin lebih berprestasi atau lebih ahli di bidang itu tidak boleh dalam kode etik kehumasan. Lalu yang ketiga yaitu bekerja sama dengan anggota lain dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan kode etik ini. Nah, lalu bagaimana nih etika dalam kegiatan public relation itu sebenarnya? Nah, seorang humas harus menguasai etika-etika yang umum dan baik yang umum maupun yang tidak umum dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang PR atau kehumasan. Kode etiknya yaitu yang pertama adalah good communication for internal and external public. Artinya adalah memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk publik internal maupun publik eksternal. Artinya menjaga bagaimana komunikasi itu keluar atau terjadi dengan baik itu dengan internal maupun eksternal. Jangan kita hanya bermanis-manis dalam menyampaikan informasi atau kebenaran kepada publik eksternal. Harus memiliki komunikasi yang baik, memiliki seni dalam berkomunikasi agar dapat menarik simpati maupun partisipasi dari publik. Lalu yang kedua, tidak terlepas dari faktor kejujuran sebagai landasan utamanya. Nah, itu tadi mengapa kita harus memiliki komunikasi yang baik, bagaimana cara kita menyampaikan komunikasi itu. Lalu yang kedua, kita harus tetap memegang erat nilai jujur. Artinya jujur dalam menyampaikan informasi. Yang ketiga, memberikan kepada bawahan atau karyawan adanya sense of belonging dan sense of want pada perusahaannya. Artinya sense of belonging ini karyawan itu merasa memiliki bahwa dia itu bekerja bukan hanya sekedar bekerja, tapi ia telah memiliki rasa kepemilikan terhadap organisasi itu. Dia memang harus menjalankan sehingga dia mampu menjalankan pekerjaannya dengan baik. Lalu yang ketiga yaitu etika sehari-hari dalam berkomunikasi dan berinteraksi harus terjaga. Bukan hanya berkomunikasi ketika menyampaikan informasi pada publik, juga harus memiliki komunikasi yang baik dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu yang kelima yaitu menyampaikan informasi-informasi penting kepada anggota dan kelompok yang berkepentingan. Artinya jangan menutup-nutupi apapun kepada anggota organisasi. Lalu yang keenam yaitu menghormati prinsip-prinsip rasa hormat terhadap nilai-nilai manusia. Yang ketujuh, menguasai teknik dan cara penanggulangan kasus-kasus sehingga dapat memberikan keputusan dan pertimbangan secara bijaksana. Lalu yang ke-8 yaitu mengenal batas-batas yang berdasarkan pada moralitas dalam profesinya. Lalu yang ke-9 yaitu penuh dedikasi dalam profesinya. Artinya berdedikasi selalu untuk melakukan hal-hal baik dalam profesinya, dalam menjalankan tugasnya. Lalu yang terakhir yaitu menaati kode etik humas. Nah, ada beberapa kode etik atau pasal yang mengatur tentang
kode etik perhumasan di Indonesia. Itu seperti pasal 1 yaitu tentang komitmen pribadi. Nah, dikatakan bahwa anggota perhumasan itu harus yang pertama yaitu memiliki dan menerapkan standar moral serta reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan profesi kehumasannya. Lalu yang kedua yaitu berperan secara nyata dan sungguh-sungguh dalam upaya memasyarakatkan kepentingan Indonesia. Lalu yang ketiga, menumbuhkan dan mengembangkan hubungan antara warga negara Indonesia yang serasi dan selaras demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu dalam pasal 2-nya yaitu membahas tentang perilaku terhadap klien atau atasan. Nah, ternyata dalam humas ini semua diaturkan, bukan hanya dengan pimpinan, dengan sesama maupun dengan publiknya. Nah, di sini pada pasal 2 itu membahas tentang perilaku terhadap klien atau atasan. Nah, anggota perhumasan Indonesia itu harus memiliki yang pertama berperilaku jujur dalam berhubungan dengan klien atau atasan. Yang kedua, tidak mewakili dua atau beberapa kepentingan yang berbeda atau yang bersaing tanpa persetujuan semua pihak terkait. Dan yang ketiga, menjamin rahasia serta kepercayaan yang diberikan oleh klien atau atasan maupun yang pernah diberikan oleh mantan klien ataupun mantan atasan. Jadi kita sebagai public relation atau humas itu harus mampu menjaga rahasianya siapapun itu, rahasia yang merupakan aib dari organisasi maupun rahasia data-data atau informasi-informasi yang mungkin tidak disarankan untuk dipublish. Jadi kita harus mampu menjaga itu. Lalu yang keempat, tidak melakukan tindakan atau mengeluarkan ucapan yang cenderung merendahkan martabat klien atau atasan maupun mantan klien ataupun mantan atasan. Jadi jangan pernah memburuk-burukkan atasan, Pak. Atasan itu tetaplah pimpinan kita, tetaplah orang yang bertanggung jawab terhadap organisasi kita yang telah memberikan banyak dedikasi terhadap organisasi atau instansi kita. Lalu yang kelima yaitu memberikan dalam memberi jasa-jasa kepada klien atau atasan tidak akan menerima pembayaran, komisi atau imbalan dari pihak manapun selain dari klien atau atasannya yang telah memperoleh kerjasama lengkap. Jadi jangan dalam pekerjaan itu kita hanya mengharapkan semata-mata imbalan. Kita cukup berdedikasi sebaik mungkin terhadap pekerjaan kita. Jadi kita akan mendapatkan imbalannya juga. Lalu yang keenam yaitu tidak akan menyerahkan kepada calon klien atau calon atasan bahwa pembayaran atau imbalan jasa-jasanya harus didasarkan kepada hasil-hasil tertentu atau tidak akan menyetujui perjanjian-perjanjian yang mengarah pada hal yang serupa. Lalu pada pasal 3 itu ada membahas tentang perilaku terhadap masyarakat dan media massa. Nah, anggota perhumasan Indonesia itu yang pertama harus menjalankan kegiatan profesi kehumasan dan memperhatikan kepentingan masyarakat serta harga diri anggota masyarakat. Lalu yang kedua, tidak melibatkan diri dalam tindak manipulasi integritas sarana maupun jalur komunikasi massa. Lalu yang ketiga, tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar atau yang menyesatkan sehingga dapat menodai profesi kehumasan. Lalu yang keempat, senantiasa membantu untuk kepentingan Indonesia. Nah, sementara pada pasal keempat itu ada membahas tentang perilaku terhadap sejawat atau rekan kerja. Perilaku kehumasan Indonesia itu harus yang pertama tidak dengan sengaja merusak dan mencemarkan reputasi atau tindak profesional sejawatnya. Namun, bila ada sejawat bersalah karena melakukan tindakan yang tidak etis, yang melanggar hukum atau tidak jujur termasuk melanggar kode etik kehumasan Indonesia, maka bukti-bukti wajib disampaikan kepada Dewan Kehormatan Perhumasan Indonesia. Lalu yang kedua, tidak menawarkan diri atau mendesak klien atau atasan untuk mengganti kedudukan sejawatnya. Jadi jangan mencaper kepada pimpinan atau saling menjatuhkan sesama rekan kerja, itu tidak boleh dalam kode etik perhumasan. Lalu yang ketiga, membantu dan bekerja sama dengan sejawat di seluruh Indonesia untuk menjunjung tinggi dan mematuhi kode etik kehumasan di Indonesia. Dengan memahami kode etik dan etika moral dari public relation ini sangat penting bagi praktisi public relation itu sendiri untuk menjalankan profesinya secara profesional. Pelanggaran terhadap kode etik dan etika ini dapat berakibat pada sanksi organisasi
sesuai dengan aturan dari organisasi itu sendiri. Nah, jadi dengan adanya kode-kode etik tersebut yang diatur oleh Kehumasan Indonesia atau IPRA tadi, maka diharapkan adanya keprofesionalan seorang humas dalam menjalankan tugasnya. Artinya ia memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Ia tahu bagaimana aturan sebagai seorang humas yang baik itu, bagaimana perilaku dengan atasan, bagaimana perilaku dengan karyawan, dengan teman sejawat, teman kerja, media massa dan lainnya, sehingga dengan seorang public relation itu atau orang yang bekerja dalam kehumasan itu mengetahui atau memahami tentang kode-kode etik tersebut, maka dijamin bahwa citra positif dari masyarakat atau publik eksternal maupun internal itu akan selalu terjaga dan melekat pada organisasi tersebut. Nah, mungkin sekian dulu pemaparan materi saya terkait dengan kode etik dan nilai moral public relation. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.